Oke, pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Studi Teoritis Difusi Lithium dalam Silicon Amorph Massal menggunakan metode DFT. Dan ini adalah anggota kelompok kami, ada Ratna, ada Fariza, ada saya Radit, dan ada Almas, dan juga ada Wiji. Kita langsung masuk ke topik yang pertama, yaitu ada latar belakang, di mana dimulai dengan perbandingan material antara anoda yang berbasis silikon memiliki kapasitas muatan spesifik teoritis yang lebih tinggi dibanding material anoda konvensional, dengan perbedaannya kurang lebih sekitar 4.000 mAh, dan memiliki tantangan utama di mana komersialisasi baterai lithium ion berbasis silikon saat ini masih sangat terbatas karena hilangnya kapasitas akibat kegagalan mekanis dan degradasi kimia pada anoda Si selama pengoperasian baterai. Kemudian dilakukan beberapa pendekatan untuk meningkatkan performanya dengan memodifikasi geometri anoda, lalu melakukan doping pada material anoda, dan juga menggunakan silikon amorf. Dan juga pada penelitian kali ini itu digunakan pendekatan penelitian yaitu yang berbasis DFT untuk memberikan deskripsi tingkat atom dari mekanisme difusi dalam sebuah padatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari paper ini. Jadi, dalam metode ini itu digunakan dua struktur yang berbeda, yaitu ada struktur yang merepresentasikan struktur amorf, yaitu silikon amorf, yang bentuknya itu bulk, berupa jaringan acak kontinu yang terdiri dari 64 atom silikon, dan juga ada struktur yang merepresentasikan struktur kristal yang berupa supercell cubic diamond, yang terdiri dari 64 atom silikon. Dan kedua model struktur ini itu diterapkan pada anoda dari baterai lithium ion. Nah, pemodelan sendiri itu menggunakan metode komputasi dengan pendekatan DFT atau Density Functional Theory dengan paket perangkat lunak Siesta melalui antarmuka Atomic Simulation Environment atau ASE untuk menentukan struktur elektronik dan juga energi total sistemnya. Lalu digunakan pula basis set double zeta plus polarization untuk merepresentasikan orbital conjunct atau orbital elektron di dalam sistemnya dengan menggunakan memperhitungkan polarisasi sehingga memungkinkan representasi orbital yang lebih rinci dan juga realistis. Digunakan pula functional PBE atau Vandenberg Eichenhoff untuk menghitung energi pertukaran dan juga korelasi elektronnya. Dan di dalam metode komputasi DFT ini itu dilibatkan kalkulasi NEB atau Nudge Elastic Band untuk mendapatkan informasi mengenai jalur difusi dan juga hambatan energi dengan mempelajari transportasi ion di dalam material sehingga memungkinkan melacak jalur energi minimum yang dilalui ion lithium ketika dia itu bergerak dari satu situs timbang ke situs timbang yang lain di dalam material. Jadi situs timbang di sini itu merupakan keadaan di mana ion lithium itu memiliki keseimbangan energi, jadi dia itu tidak bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Dan ketika dia itu diberi energi, yaitu ketika si baterai itu di-charge, maka si ion itu tadi akan mendapatkan energi untuk berpindah dari satu situs timbang ke situs timbang yang lain. Nah, di awal kan sudah dijelaskan kalau ada dua struktur yang digunakan untuk memodelkan si anoda dari baterai lithium tadi. Jadi, bakal ada perbedaan jalur difusi di antara kedua struktur tadi. Dan si NEB ini itu dapat mengetahui jalur difusi mana sih yang butuh energi paling kecil untuk transportasi ionnya. Nah, dengan mengetahui ini, kita tuh bisa mengoptimalkan transportasi ion di dalam baterai tadi. Lalu dalam penggunaan kalkulasi NEB ini dibantu dengan menggunakan paket bahasa Python yaitu NetworkX yang dimana dia itu memodelkan situs-situs timbang sebagai titik-titik dalam jaringan dan jalur difusinya itu sebagai penghubung di antara titik-titik tersebut. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, kita tuh memungkinkan pemetaan yang lebih jelas dari kemungkinan jalur transportasi ion lithium di dalam struktur material yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses difusi dan juga distribusi energi yang terkait. Bisa di next. Baik, selanjutnya terkait dengan hasil dan diskusi difusi lithium dalam silikon amorf. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan hasil dan diskusinya, terkait dengan pengaplikasian difusi lithium pada jurnal yang akan kami bahas, itu
merujuk pada bulk amorphous silicon atau ASI, terutama digunakan dalam baterai lithium ion, khususnya sebagai anoda. Nah, pada baterai ini difusi litium ke dalam silikon itu membentuk senyawa litium silisida yang dapat menyimpan sejumlah besar ion litium dibandingkan dengan grafit yang biasanya dijadikan sebagai bahan anoda konvensional seperti itu. Nah, untuk keunggulan difusi litium sendiri itu seperti kapasitas penyimpanan yang tinggi, aplikasi dalam elektronika terhadap konsumen, kemudian pemakaian pada baterai yang lebih fleksibel, penyempurnaan dalam siklus hidup baterai, dan masih ada banyak keunggulan lainnya. Namun tantangannya adalah ekspansi besar selama siklus pengisian. Lalu apa bedanya kristalin silikon ini dengan amorphous? Jadi antara struktur amorf kristal dan juga silikon amorf dan juga silikon kristal itu khususnya pada anoda berkaitan dengan struktur atomiknya. Jadi untuk struktur atomik pada silikon kristal itu memiliki struktur yang teratur dan simetris. Atom-atomnya tersusun dalam pola kristal periodik yang membuatnya stabil, tetapi juga kurang fleksibel terhadap ekspansi. Nah, sedangkan untuk silikon yang amorf itu tidak memiliki struktur kristal yang teratur. Jadi struktur yang acak ini itu memungkinkan silikon amorf itu untuk lebih fleksibel dan dapat menyerap perubahan volume tanpa banyak retakan. Nah, terkait dengan hasil proses difusi dalam silikon kristal, itu difusi litium di silikon kristal sebagai referensi. Jadi di mana atom Li bergerak dari satu posisi interstitial tetrahedral atau TD ke TD tetangga dengan hambatan energi sebesar 0,55 eV berdasarkan jurnal yang kami bahas. Nah, atom Li di posisi TD itu memiliki 4 tetangga Si terdekat, sedangkan di posisi heksagonalnya itu memiliki 6 tetangga Si terdekat, menunjukkan adanya perbedaan konfigurasi yang signifikan. Lalu untuk difusi dalam silikon amorf sendiri, proses ini lebih kompleks karena struktur silikon amorf yang tidak tetap pada skala atom. Model silikon amorf terdiri dari 64 atom silikon Si dengan hingga 256 situs interstitial TD yang bisa dibedakan. Nah, pengelompokan konfigurasi dilakukan untuk mengidentifikasi 32 situs keseimbangan unik untuk atom Li yang membantu memahami distribusi posisi Li dalam jaringan amorf. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, untuk perbandingan difusi atom litium pada silikon kristal dan juga silikon amorf itu seperti yang terlihat pada gambar satu ini ya. Jadi difusi atom litium dalam silikon kristalin massal dan silikon amorf itu terdapat variasi energi atau garis merah solid yang bisa teman-teman lihat itu sepanjang jalur difusi diplot terhadap panjang difusi. Itu ada bagian R atau satuannya itu panjang ikatan BO. Nah, pada silikon kristal ini nilai BO-nya itu sebesar 2,37 Armstrong. Lalu untuk gambar yang sebelahnya itu terdapat pada untuk poin A, B, C itu ada konfigurasi A dan C yang menunjukkan atom litium. Jadi di tengah-tengah ini itu ada atom litium atau berwarna ungu pada posisi kesetimbangan. Nah, konfigurasi B-nya yang gambar tengah ini menunjukkan atom litium pada keadaan transisi antara struktur A dan juga di silikon kristal yang gambar C. Jadi gabungan. Nah, kemudian untuk yang DEF itu konfigurasi yang sesuai dalam silikon amorf itu diberi label D seperti ini dan F untuk posisi kesetimbangan. Sedangkan E-nya itu transisi. Jadi atom-atom silikon yang menjadi tetangga terdekat litium pada setiap konfigurasi ditampilkan diperbesar untuk perbedaan kontras. Ini hasil dari metode DFT yang telah dilakukan oleh penulis. Lanjut ke slide berikutnya.
Nah, jadi terkait dengan hasil dan implikasinya, hasil utamanya menggunakan metode NEB yang dihitung hambatan energi rata-rata untuk satu lompatan atom Li dalam silikon amorf sebesar 0,58 eV dengan rata-rata perpindahan sebesar 1,23 B0. Hasil ini menunjukkan kesamaan dengan silikon kristal yang menunjukkan bahwa prinsip difusi Li tetap relevan di lingkungan amorf. Nah, jumlah rata-rata tetangga silikon dari Li di silikon amorf adalah 3,62 di situs keseimbangan dan 5,54 di situs keadaan transisi, menunjukkan tingkat koordinasi yang bervariasi tergantung pada posisi. Lalu terkait dengan implikasi penelitiannya, pemahaman ini penting dalam pengembangan bahan untuk aplikasi baterai litium karena mengoptimalkan proses difusi dapat meningkatkan performa dan efisiensi energi. Penemuan tentang posisi keseimbangan dan hambatan energi memberikan wawasan untuk perancangan material yang lebih baik untuk aplikasi dalam teknologi penyimpanan energi. Jadi bisa kita ketahui bahwasannya sebenarnya amorf itu hampir sebanding dengan kristal ya, tapi nanti akan kita bandingkan pada penjelasan di slide berikutnya terkait dengan kenapa amorf itu sebenarnya lebih bagus dibandingkan dengan struktur yang kristalin seperti itu. Bisa dilanjutkan? Oke, selanjutnya adalah tentang difusi dalam silikon amorf atau ASE. Distribusi energi dalam silikon amorf adalah rendah, serta hambatan antara situs ini tidak merata. Hal ini mengakibatkan jalur difusi dalam silikon amorf terdiri dari beberapa langkah atau hub di dalam situs-situs kesetimbangan, yang memungkinkan perpindahan atom litium dalam jarak yang lebih panjang, yakni di mana perpindahan tidak terjadi secara linear, namun terjadi lompatan-lompatan yang berkelok-kelok gitu, tidak seperti pada kristal silikon di mana atom litium memiliki jalur hub antar situs yang seragam. Total panjang difusi untuk melewati 5 langkah hub di silikon amorf yang jalurnya dipresentasikan pada gambar A memiliki total panjang sebesar 12,5 angstrom. Pada gambar B merupakan kurva antara hambatan energi dan jarak situs. Ditemukan hambatan energi tertinggi adalah pada 0,433 elektron volt pada situs antara 2 dan 3. Next. Baik, selanjutnya statistik analisis. Statistik analisis ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perpindahan jarak melalui grafik batang yang merepresentasikan antara hambatan energi dan jumlah relatif jalur difusi, menggunakan 6 lokasi kesetimbangan. Kolom biru menunjukkan jalur difusi dengan jarak 4,5 sampai 6,71 angstrom, sementara kolom merah menunjukkan jarak 8,96 hingga 11,19 angstrom. Sementara ditemukan bahwa rentang hambatan difusi dalam silikon amorf lebih tinggi daripada silikon kristal yang bernilai 0,55 elektron volt. Di sini dapat kita lihat terdapat sedikit jalur dengan nilai hambatan sekitar 1,5 elektron volt, di mana dapat dikaitkan dengan model struktural amorf silikon yang digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai Kisi Devert dari kristal silikon tidak cukup menggambarkan difusi litium dalam amorf silikon, kecuali model yang digunakan memperhitungkan distribusi hambatan energi dan situs kesetimbangan yang tidak setara dalam lingkungan atom lokal. Next. Bisa di next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan difusi atom litium sendiri di dalam silikon amorf. Jadi gambar di samping itu merupakan struktur dari silikon amorf sendiri dengan jumlah rata-rata neighboring hopping sites, yaitu bisa yang dapat dicapai melalui loncatan, yaitu di mana ini tuh adalah jumlah sites yang dapat ditempati oleh atom litium sendiri dari situs kesetimbangan tertentu itu mencapai 2,87. Dan tidak semua situs kesetimbangan ini berkontribusi dalam aliran atom litium, sehingga diperkenalkanlah konsep sentralitas untuk mengukur peran dari setiap situs ini dalam aliran litium, di mana sentralitas sendiri atau CX
adalah jumlah jalur terpendek. Ini ditentukan oleh jumlah loncatan nearest neighbor antara dua jenis sites yang melewati sites X. Jadi misal Y sama Z itu sebelum Y sampai ke Z itu dia melewati sites X dulu, ataupun jumlah jalur terpendek di antara dua sites. Misal sites Y sama sites Z, tapi sites Y sama sites Z ini tidak melewati sites X. Terus ditemukanlah bahwa sites yang memiliki nilai sentralitas tertinggi adalah sites yang dilabeli dengan abjad A dan abjad B dengan nilai CA-nya sendiri 1 dan CB-nya itu 0,93, kemudian diikuti oleh sites yang dilabeli dengan abjad C, yaitu sekitar 0,65. Di mana sentralitas tinggi pada sites A dan sites B ini malah cenderung menjadi hambatan difusi karena penghalang energinya tinggi. Untuk penghalang energi dari A ke B itu bisa mencapai 2,01 eV, terus kalau energi penghalang dari B ke A itu malah bisa mencapai 2,02 eV. Terus sites yang dilabeli N dan Q hanya dapat diakses oleh atom litium dari satu situs tetangga yang menghasilkan nilai sentralitas N sama dengan 0 dan nilai sentralitas Q sama dengan 0. Maka dari sini ditemukan juga bahwa sites Q itu bisa berperan sebagai penjebak bagi atom litium karena difusi ke sites Q itu lebih kinetik dan ini lebih menguntungkan daripada difusi ke arah sebaliknya. Jadi difusi yang ke arah side ski itu memiliki energi penghalang yang jauh lebih kecil, bisa 0,12 eV. Sedangkan kalau semisal kita melakukan difusi dari Q menuju side P itu bisa 1,46 eV. Jadi kurang menguntungkan. Jadi lebih menguntungkan dari side B ke side Q ataupun dari side A ke side Q. Pokoknya yang menuju side Q itu pasti lebih menguntungkan. Bisa di next. Untuk selanjutnya ini adalah pengaruh topologi dan energi aktivitas terhadap difusi atom litium dalam struktur silikon amorf. Jadi topologi jaringan situs kesetimbangan dari dari silikon amorf mencerminkan topologi struktur dan mengungkapkan jalur perkolasi untuk difusi atom litium. Untuk difusi atom litium sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh fitur struktural lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh topologi dari silikon itu sendiri pada skala panjang menengah. Dengan jarak loncatan sekitar 2,37 Armstrong dan energi aktivasi yang mencapai 0,55 elektron volt untuk untuk silikon kristal, serta frekuensi loncatan sebesar 10⁻13 sepersekon pada suhu 300 K, konstanta difusi Li dalam silikon kristal dihitung sebesar DCSI sama dengan 3,6 kali 10⁻⁻12. Untuk difusitas dalam silikon amorf sendiri, difusi pada jarak menengah sekitar 10 ampere dalam silikon amorf umumnya memiliki penghalang energi yang nggak sedikit lebih tinggi daripada kristal silikon. Terus untuk kontribusi jalur dengan penghalang rendah, ya meskipun kebanyakan jalur di silikon amorf ini memiliki penghalang energi yang cukup tinggi, jalur dengan penghalang rendah terdapat juga di panjang ikatan 7,57 Armstrong dengan energi kinetik 0,43 eV berkontribusi signifikan pada aliran litium dengan difusitas yang relatif tinggi, yaitu dA SI sama dengan 1,04 dikali 10⁻⁻10. Pengaruh siklus pengisian dan pengosongan. Jadi struktur lokal silikon amorf sendiri cenderung mengalami perubahan pada setiap siklus, baik pengisian maupun pengosongan, yang dapat mengubah lingkungan lokal dan secara signifikan mempengaruhi difusitas dari atom Li sendiri dalam struktur silikon amorf. Jadi next. Dan untuk selanjutnya ada difusi
atom litium dalam struktur silikon amorf pada skala panjang. Model acak jaringan difusi hingga 200 sites kesetimbangan digunakan untuk menggambarkan jalur difusi litium yang ada di dalam silikon amorf pada skala panjang. Skala panjang itu lebih dari 1 nanometer. Setiap situs memiliki rata-rata jumlah tetangga atom Li terdekatnya itu kurang dari sama dengan 4, mirip dengan struktur. Mohon maaf kepada teman-teman yang sedang menonton. Tadi videonya sempat terpotong, jadi untuk penjelasan dari Fahriza akan saya lanjutkan. Terakhir, terkait dengan setiap situs memiliki rata-rata jumlah tetangga Li terdekat, yaitu kurang lebih 4, mirip dengan struktur silikon amorf yang sesungguhnya. Setiap jalur antara neighboring sites diberikan bobot berdasarkan energi aktivasi yang diambil dari distribusi normal yang berpusat di sekitar 0,55 eV. Jalur dengan nilai sentralitas tinggi mengendalikan sebagian besar aliran Li dan dapat berfungsi sebagai hambatan utama dalam proses difusi. Difusivitas dihitung dengan mempertimbangkan jalur dengan sentralitas tertinggi, yaitu 5 hingga 25%, menghasilkan estimasi laju difusi jangka panjang litium dalam silikon amorf sekitar 10⁻⁻12 sebanding dengan nilai dalam silikon kristal dan sesuai dengan eksperimen. Model ini khusus berlaku untuk konsentrasi litium rendah atau sekitar 1,5%, sementara pada konsentrasi tinggi, gerakan gabungan atom litium dan silikon diprediksi berpengaruh signifikan terhadap difusi. Difusivitas litium yang terukur dapat bervariasi pada tahap berbeda dalam siklus pengisian maupun pengosongan, karena perubahan struktur lokal dari silikon amorf. Nah, terkait dengan seluruh penjelasan yang sudah kami paparkan, dapat kami simpulkan bahwa perhitungan energi total berbasis prinsip pertama DFT digunakan untuk mempelajari mekanisme difusi litium dalam model elektroda silikon kristal dan amorf berkoordinasi 4. Dalam silikon kristal, penghalang energi untuk difusi antara situs interstisial tetrahedral adalah 0,55 eV. Sedangkan dalam silikon amorf, ditemukan distribusi penghalang energi untuk lompatan elementer atom litium antara situs kesetimbangan mulai dari 0,1 eV hingga 2,4 eV. Jalur difusi litium diidentifikasi dengan penghalang energi yang relatif rendah, terdiri dari beberapa lompatan elementer, menghasilkan transportasi litium yang melintasi jarak, dan mencakup ukuran sel model amorf. Dalam model sederhana yang diperluas dengan distribusi situs kesetimbangan, sama seperti dalam model atomik untuk struktur silikon amorf, ditemukan bahwa laju difusi litium jangka panjang sebanding dengan laju dalam silikon kristal, dengan nilai sebagai berikut. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan. Baik. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan teman-teman. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf. Kami tutup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.